Hai teman-teman semuanya yang lagi sendiri, yang lagi bingung mau ngapain, atau yang lagi liatin dia online tapi chatnya nggak dibales. Oke semuanya, ini ada hiburan buat kalian nih. Di video perdana ini kita akan putar film tentang misi sebuah tim yang akan melakukan pencurian uang di tengah kota yang sudah dikuasai oleh kerajaan zombie nih guys. Semoga dapat menghibur kalian semua dan langsung saja kita mulai videonya men. Kita putar filmnya dari Amerika. Terlihat pasukan tentara keluar dari perbatasan Las Vegas sedang mengawal sebuah truk trailer. Tapi para tentara itu tidak tahu nih guys, mobil apa yang sedang mereka kawal ini. Mereka yang penasaran hanya bisa saling menebak bersama rekannya. Dari lawan arah terlihat sepasang pengantin yang baru saja menikah sedang melakukan perjalanan untuk berbulan madu. Pasangan ini terlihat sangat semangat untuk menuju tempat yang sedang mereka impikan. Sampai-sampai di perjalanan, si istri yang sudah tidak tahan akhirnya melakukan pemanasan kepada suaminya guys. Dan suaminya yang sedang menyetir akhirnya tidak fokus hingga akibatnya mobil pun diam-diam melintas di jalur lawan arah. Kecelakaan besar terjadi. Pengantin baru itu pun tidak ada yang selamat. Trailer milik tentara terlempar hingga pintunya terbuka. Dan saat kepala tim sedang melaporkan kejadian kepada petugas pangkalan, mereka malah dimintai untuk pergi menjauhi trailer yang terbuka itu guys. Namun saat kepala tim akan memberitahu anggotanya, tiba-tiba ya, dan itu adalah zombie guys. Mereka pun mencoba untuk melawan, namun naas semua anggota pun tak ada yang selamat. Setelah mereka tergigit, mereka yang telah mati ternyata bangun dan telah menjadi zombie. Mereka kini pergi ke arah kota untuk menyerang para penduduk. Selang beberapa waktu, para zombie menyerang kota Las Vegas. Di dalam kota terjadi pertarungan hebat antara zombie dan para tentara yang dibantu oleh para relawan. Namun dalam waktu singkat, kini hampir seluruh kota telah dikuasai oleh para zombie. Pasukan tentara dan para relawan bertarung habis-habisan untuk membasmi para zombie itu guys. Namun hanya sedikit yang bertahan karena mereka kalah jumlah dengan zombie yang terus bertambah banyak. Sampai akhirnya pemerintah Amerika meminta untuk mengurung para zombie dengan menumpuk ratusan trailer besar mengelilingi kota. Setelah beberapa bulan berlalu, saat semua zombie itu telah terkurung, berita TV mengumumkan Presiden Amerika berencana untuk memusnahkan para zombie dengan cara menjatuhkan nuklir berdaya ledak rendah di kota zombie itu. Dan rencananya bom tersebut akan dijatuhkan pada saat hari kemerdekaan Amerika 4 hari lagi. Dari sini nih kita dikenalkan dengan peran utama film ini, yaitu Scott. Pria yang bekerja sebagai koki ini adalah mantan relawan pembasmi zombie. Kemudian Scott didatangi Tanaka, dan disinilah Tanaka memberitahu kepada Scott bahwa terdapat uang 200 juta dolar di bawah tanah kota Las Vegas. Dia meminta Scott untuk mengambil uang itu sebelum nuklir diledakkan, dengan imbalan yang sangat besar yaitu 50 juta dolar jika mereka berhasil. Dan Tanaka juga memberikan gambaran brankas yang akan dieksekusinya nanti. Sementara di tempat pengungsian terlihat seorang wanita bernama Gita yang juga berencana akan masuk ke kawasan zombie untuk mencari uang. Tapi Gita dilarang oleh Kate, dan ternyata Kate ini adalah anaknya Scott guys. Kate dan ayahnya Scott ternyata lagi nggak baik nih guys. Hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Kate marah karena melihat ibunya yang telah menjadi zombie dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dan Scott selalu merasa bersalah atas perbuatannya itu, yang sebenarnya dia tidak punya pilihan lain karena melindungi anaknya dari gigitan ibunya yang telah menjadi zombie. Hari berselang, Scott yang menerima tawaran kemarin akhirnya menerima Tanaka untuk menyetujui tawarannya. Kemudian dia pun tidak bisa beraksi sendiri. Dia diperintahkan untuk membuat tim. Salah satu yang dia butuhkan adalah seorang pilot dan peretas berangkas. Tanpa panjang waktu, Scott pun mendatangi teman-temannya yang dulu menjadi relawan bersamanya.
Yang pertama adalah Maria. Dia menceritakan jika dia mendapatkan misi yang mana jika dia berhasil melakukannya, maka akan mendapatkan hadiah 50 juta dolar. Karena itu Scott akan merekrut Maria dan satunya lagi Vanderhoof. Dia berjanji akan membagi rata masing-masing 50. Sementara sisanya yang 5 juta dolar akan dipakai untuk membayar seorang pilot sebesar 2 juta dolar bernama Merit. Kemudian dia juga merekrut Mackie yang punya gergaji sebagai senjata andalannya dan akan diberi upah sebesar 500.000 dolar dan 250 dolar sisanya diberikan kepada Dieter, si peretas berangkas. Dan akhirnya tim pun telah terkumpul nih guys. Mereka pun mulai mempersiapkan senjata yang sudah mereka simpan cukup lama. Setelah itu bertemulah mereka dengan anggota lainnya yaitu Damon dan Chambers di markas Tanaka. Kemudian Tanaka mulai memberikan arahan kepada mereka cara menjalani misi. Dengan dibantu miniatur gedung, mereka pun mulai mengerti cara menjalankan misi tersebut. Scott pun memberi arahan kepada timnya agar menembak zombie pada bagian otaknya. Dan yang lebih susahnya lagi, waktu mereka tinggal 32 jam lagi sebelum bom nuklir oleh pemerintah Amerika dilesatkan. Untuk meminimalisir waktu, mereka harus sampai di kasino hanya dengan menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Di sana, mereka harus menyalakan generator dan berangkasnya berada di bawah menara selatan Gomorrah. Sebelum sampai berangkas, mereka juga akan melewati sebuah jebakan. Jika mereka berhasil melewatinya, mereka harus meretas berangkas dan mengambil uangnya. Kemudian Dieter akan menjemput mereka dengan helikopternya. Setelah mendengar instruksi dari Tanaka tersebut, Martin sebagai kepala keamanan mengatakan jika dalam proses ini dia selalu mendampingi mereka karena dialah yang mengetahui banyak tentang kasino. Mereka kemudian diberi waktu beberapa jam untuk pulang sebentar dan Scott memanfaatkan waktu ini untuk ketemu Kate anaknya. Di sini Scott meminta tolong kepada Kate untuk melakukan sesuatu dengan imbalan. Jika Kate berhasil melakukan, maka ayahnya itu akan memberikan semua uang yang akan dia dapat untuknya. Dan Kate pun menyetujui kesepakatan mereka. Di sisi lain, Gita dan dua temannya menemui Lily si penjaga kawasan zombie dengan maksud agar mereka bisa masuk ke kawasan zombie tersebut. Hari berselang dan misi pun dimulai. Kate datang dengan membawa bus untuk menjemput tim ayahnya dan akan mengantar mereka sampai ke zona karantina. Mereka lalu dibawa bertemu Lily si penjaga zona zombie itu. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Kate yang akan pulang ke tenda mendengar anak Gita yang menangis sebab ibunya pergi dari semalaman. Sebagai teman, Kate tahu pasti Gita temannya itu menyelinap masuk ke kawasan zombie untuk mendapatkan uang. Maka Kate yang marah dengan sistem keamanan di sana pun segera memarahi Lily. Dan akhirnya karena Kate yang khawatir dengan Gita, dia memutuskan untuk bergabung dengan tim ayahnya. Setelah berbincang dengan ayahnya, akhirnya walaupun sangat berat, Scott ayahnya itu pun menyetujui keputusan Kate untuk ikut masuk. Di sini, Lily mengajak Bert, salah satu rekan penjaga zona karantina, untuk bergabung dengan tim mereka dengan upah 20.000 dolar. Setelah Bert mau, kemudian Lily pun memimpin perjalanan mereka masuk ke kawasan zombie. Di balik pintu banyak sekali zombie-zombie yang mengeras karena terkena sinar matahari. Namun zombie ini masih bisa hidup lagi guys, ketika mereka terkena air hujan. Baru saja masuk ke kawasan, mereka dikejutkan dengan macan zombie yang melintas di depan mereka. Untung saja macan itu tidak melihat mereka. Dan setelah keadaan aman, tiba-tiba saja Lily sengaja menembak Bert dengan alasan jika mereka ingin masuk ke kawasan zombie, maka harus ada nyawa yang ditukarkan. Karena kawasan yang lebih dalam akan ada zombie jenis alpha yang lebih cepat dan cerdas. Dan mengapa Lily memilih Bert yang menjadi tumbal? Karena dia selalu menindas semua wanita. Lily yang kesal dengan kelakuannya sengaja mengajak Bert untuk ikut masuk dan sebenarnya akan ditumbalkan.
Dan tidak lama kemudian, Ratu Zombie Alpha dan zombie lain datang membawa Bert untuk mereka bawa ke markasnya. Tapi ini justru bisa menjadi petunjuk arah kepada tim Scott untuk masuk lebih dalam. Namun Cat yang mengkhawatirkan Gita mengajak ayahnya untuk terlebih dahulu mencarinya. Namun itu segera ditolak karena tidak ingin timnya membuang-buang waktu. Di patung Liberty terlihat Raja Alpha sedang mengamati mereka. Lalu kemudian Raja mendatangi Bert yang sudah dibawa ke markasnya, tempatnya di gedung Olympus. Dan akhirnya kisah Bert pun berakhir menjadi santapan Raja. Sementara Scott dan kawan-kawan sekarang telah sampai di bekas restoran yang penuh dengan zombie yang sedang hibernasi. Karena zombie yang sedang hibernasi tidak boleh tersentuh atau matanya tersinari cahaya nih guys. Maka Scott membuka jalan untuk melewati para zombie dengan menaruh lampu di lantai. Dalam usahanya, karena Martin sedikit kesal dengan ucapan Chambers, dia emosi dan melempar lampu ke arah yang salah. Alhasil, Chambers yang salah jalan pun tidak bisa melewati para zombie, sehingga membuat salah satu zombie terbangun dan menyerangnya. Para zombie yang mulai bangun karena suara yang ditimbulkan juga membuat para zombie lain yang berada di dekat Scott dan kawan-kawan yang lainnya pun terbangun. Di sini Chambers yang lolos dan akan melewati pintu justru dihalangi oleh Martin yang dengan sengaja mengunci pintu itu. Dan akhirnya Chambers melompat keluar melewati jendela, namun di luar dia langsung dikeroyok oleh para kawanan zombie. Demi keselamatan tim, Mikey temannya itu yang melihat kejadian tersebut akhirnya memilih untuk meledakkan bom ke arah Chambers dan para zombie yang ada di sana. Akhirnya mereka harus kembali melanjutkan perjalanan bersama tim yang lain. Kini mereka mulai masuk ke dalam gedung kasino. Cerita berlanjut, Scott akhirnya membagi tugas pada timnya. Maria dan Marin bertugas untuk menyiapkan helikopter. Martin dan Lily memeriksa sekeliling dan mengunci pintu dari zombie. Scott dan anaknya Cat bertugas ke lantai 3 mencari generator listrik. Sedangkan Vander, Mikey, dan Dieter menuju ke brankas. Kemudian saat Scott sedang mengisi generator bersama anaknya, dia yang masih merasa bersalah kembali meminta maaf kepada Cat karena telah membunuh ibunya. Dan ternyata penyebab utama Cat marah kepada ayahnya ternyata bukan karena Scott membunuh istrinya yang sudah menjadi zombie, melainkan karena Scott tidak mengabarinya atau mengunjungi Cat yang sedang bersedih sebab kehilangan ibunya. Setelah generator berhasil menyala, lampu dan mesin yang ada di gedung kasino bisa berfungsi lagi nih guys. Di sisi lain, Vander dan kawan-kawan yang bertugas mencari brankas, mereka berhasil mengalahkan beberapa zombie yang ada di sana. Sementara di luar gedung, Lily dan Martin kembali bertemu dengan Ratu Zombie dan pengawalnya nih guys. Martin segera mengikat Ratu Zombie dengan senjata tembakan pengikat, sementara pengawal zombie itu ditembak mati oleh Lily. Namun anehnya, Martin tiba-tiba saja justru memilih rencana lain nih guys, yaitu dengan membawa kepala Ratu Zombie. Padahal dalam peraturan jika mereka ingin tidak diserang, maka mereka harus patuh dan memberikan tumbal seperti awal mereka masuk. Di gedung Olympus, Raja Alpha yang mendengar suara teriakan istrinya meninggal, sehingga membuat Gita dan dua temannya yang sedang ditawan di sana menjadi pelampiasan dan disiksa oleh raja tersebut. Sementara Martin kini memasukkan kepala Ratu Alpha ke dalam tas yang akan diberikan kepada bosnya sebagai alat pengendali zombie. Kembali ke Vander, untuk memicu jebakan yang dipasang di sekitar brankas, mereka menggunakan zombie sebagai umpannya. Dan terlihat cara itu pun berhasil nih guys. Sementara itu, Marin yang sedang bertugas mencari helikopter sedang menguji mesinnya. Ternyata helikopter mengalami kendala karena tiba-tiba saja mesin helikopter terbakar dan mengeluarkan asap tebal.
Sementara itu, tim lain yang berada di dalam gedung, mereka sedang melihat siaran televisi di mana presiden mengatakan memajukan waktu untuk pengeboman nuklir yang tadinya lusa dirubah menjadi sore ini. Dan berarti mempersulit mereka karena waktu mereka kini hanya tinggal 1 jam 38 menit saja. Scott pun memberi berita kabar terbaru ini kepada anggotanya yang lain, dan Marin yang sedang kesulitan dengan helikopternya lebih memilih untuk diam agar anggotanya yang lain tidak khawatir. Saat Scott dan yang lain mendatangi Dieter, terlihat dia belum juga berhasil membuka brankas karena dia sangat hati-hati nih guys. Jika salah satu kali saja, maka mereka akan terjebak di gedung ini selamanya. Maka Dieter pun meminta waktu selama 30 menit untuk berkonsentrasi. 30 minutes. Kemudian tim yang lain membantu dengan menutup semua pintu agar tak ada zombie yang masuk mengganggu mereka. Namun diam-diam Cat yang malah justru meninggalkan satu pintu yang tidak dikuncinya nih guys. Di luar gedung, Raja Zombie yang melihat istrinya tergeletak mati tanpa kepala menjadi sangat marah. Kembali ke dalam gedung nih guys. Setelah berkonsentrasi selama 30 menit, akhirnya Dieter berhasil membuka brankas tersebut. Mereka pun sangat bahagia dan semangat untuk membungkus uang-uang itu. Saat akan menuju ke Rostov, Maria yang ternyata selama ini menyukai Scott mencoba untuk jujur tentang perasaannya. Tapi di saat itu juga Scott baru sadar jika Cat sudah tidak bersamanya. Ternyata Cat kabur nih guys, mencari Gita melalui pintu yang tidak dikuncinya tadi. Di sisi lain, Raja Alpha membawa istrinya yang sudah mati tanpa kepala itu ke markas. Di sana kemarahannya pun menjadi memuncak saat mengetahui istrinya sedang hamil anaknya. Kemudian Raja Alpha yang sangat marah itu memerintahkan semua pasukannya untuk keluar mencari mereka. Cat yang sedang mencari keberadaan Gita langsung panik nih guys karena melihat para zombie yang tiba-tiba berdatangan. Untung saja dia bisa cepat bersembunyi ke dalam rongsokan mobil. Dan setelah situasi kembali aman, Cat segera bergegas ke gedung Olympus untuk mencari Gita. Para pasukan zombie kini mulai menyerbu masuk ke gedung kasino. Sementara Scott yang tahu anaknya pasti keluar mencari Gita, langsung saja bergegas menyusul ditemani Maria. Namun baru saja mereka membuka lift, Maria langsung diserang dan terbunuh. Dengan cepat Scott pun membantai zombie itu. Di sisi lain, kini Raja Alpha bersama pasukannya berhasil menuju lantai atas gedung kasino, dan kerennya Raja memakai helm besi agar kebal terhadap peluru. Kembali ke timnya Scott. Di sini Martin yang memimpin perjalanan tiba-tiba saja dia mengunci pintu dan menjebak sisa tim yang masih ada di bawah dengan para zombie. Dari sini terbukalah rencana licik Tanaka, bos besar mereka. Ternyata dia bukan mengejar uang 200 juta dolar itu, melainkan menginginkan kepala Ratu Alpha. Dalam situasi terjebak seperti ini, Lily langsung berusaha memotong tembok menggunakan gergaji mesin milik Vance. Sementara Dieter dan kawan-kawan terus menembaki para zombie untuk melindungi Lily. Dan ketika peluru habis, dengan berani Vance melawan Raja Alpha dengan tangan kosong nih guys. Tapi Raja Alpha itu sangat kuat dan Vance kalah dan terlempar. Lalu saat Raja Alpha akan menggigit tangan Vance, Dieter segera mengorbankan dirinya dengan mendorong Vance ke brankas terlebih dahulu. Dalam situasi ini, Scott dan Maggie masih bisa bertahan melawan zombie menggunakan senjatanya. Dan beruntungnya saat itu juga Lily berhasil menembus tembok yang dia gergaji.
Sementara Martin yang baru mengetahui jika isi tasnya itu sudah ditukar oleh Lily, tiba-tiba diserang oleh macan zombie. Sementara itu, Scott bersama anggota tim yang terpisah terus dikejar para zombie. Saat mereka menuju lift untuk kabur, ternyata Maggie tergigit zombie guys, dan memilih untuk meledakkan diri agar teman-temannya selamat. Dan akhirnya para zombie yang ada di ruangan itu pun ikut meledak, berpindah ke rooftop. Marin belum juga berhasil membenarkan helikopternya. Kemudian dia minta waktu 30 detik kepada Scott yang baru datang, namun di waktu yang sama Raja Alpha sudah sampai di sana nih guys. Kemudian Lily pun dengan cepat mengeluarkan kepala Ratu Alpha dari tasnya. Dia mengancam akan menembak kepala ratu jika raja menyerang dirinya. Lily kemudian menyuruh Scott dan Marin untuk pergi lebih dulu. Namun tiba-tiba Raja Alpha memanah Lily dengan tombak besinya. Dan karena dia tak ingin kematiannya sia-sia, maka Lily menjatuhkan kepala Ratu Alpha. Dan di helikopter, Scott dimarahi Marin karena tak ada uang sepeser pun yang mereka bawa. Kemudian mereka menuju ke gedung Olympus untuk mencari Cat. Namun di sini waktu mereka tinggal 9 menit lagi sebelum tempat itu hancur oleh ledakan nuklir. Scott pun masuk ke dalam gedung dan berteriak memanggil anaknya. Sementara Cat yang baru berhasil menemukan Gita kini juga sedang mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba saja Bird yang telah menjadi zombie menyerang salah satu teman Gita. Cat yang berusaha melawan berhasil membuat ayahnya tahu keberadaannya. Tapi sayangnya Raja Alpha sudah kembali ke markasnya dan berada di lantai yang sama dengan Cat. Scott yang melihatnya akhirnya menembakkan bom kepadanya. Kemudian mereka pun bergegas ke rooftop. Tapi sayangnya Marin sudah meninggalkannya guys. Selang beberapa saat, Marin yang ternyata berpikiran untuk pulang sendirian tidak ingin meninggalkan temannya yang masih hidup dan kembali datang menjemput mereka. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Raja Alpha yang ternyata belum meninggal loncat dan masuk ke dalam helikopter. Perkelahian terakhir pun terjadi di sana. Saat mereka masih baku hantam, tiba-tiba bom nuklir meledak di kota Las Vegas. Scott yang sebentar lagi kalah dan bahunya tergigit Raja Alpha ternyata segera mengambil pistol yang sempat terlempar tadi dan menembakkan kepala Raja Alpha tersebut hingga tewas. Sementara itu, karena ledakan nuklir yang keras membuat helikopter pun hilang kendali dan terjatuh nih guys. Di sisi lain, melihat pengeboman nuklir di televisi, Tanaka merasa kecewa karena misi kejamnya itu gagal. Kembali ke helikopter, ternyata Cat dan Scott masih selamat. Namun sayang, karena tadi sempat tergigit oleh zombie, dia pun menyuruh anaknya untuk menembak dirinya. Sebelum ditembak, Scott mengeluarkan beberapa uang yang berhasil diambil dan meminta agar Cat dapat menggunakan uang itu sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, Scott mulai berubah menjadi zombie. Akhirnya dengan sangat sedih, Cat pun terpaksa harus menembak kepala ayahnya. Di sisi lain, Van yang sembunyi di berangkas ternyata berhasil selamat nih guys. Dia kemudian pulang dengan membawa uang puluhan juta dolar, dan sekarang Van yang merasa memiliki banyak uang menyewa sebuah pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Vance merayakan keberhasilannya sendiri nih guys. Namun saat dia mulai mabuk, Vance yang pergi ke toilet baru menyadari jika dirinya pun sempat digigit zombie. Ending ini jugalah yang menandakan bahwa zombie masih akan terus ada dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak sampai akhir guys. Jangan lupa tinggalkan komentar kritik dan saran yang membangun di video pertama yang gue buat ini guys. Gue Wahyu undur diri, sampai ketemu di film selanjutnya.